Mungkin jujur, derek bangga, derek bingat, derek marem, derek seneng bisa diundang di acara ini. Alhamdulillah, yang awalnya saya mau datang sebagai penonton, akhirnya saya tiba-tiba ada pamflet yang dikirim ke WA dan ada tulisannya kan terus mengadu sama pendengar. Nah, ya sedikit dipaksa sih. Akhirnya nggih bidal alhamdulillah nih kalau pulau Racik ini atas ngoten niku dalam waktu kira 3 hari. Terus lari kula yang saya bawa Mas Thomas sama Mas David. Mas David ini malah teman di Malang dulu. Teman adik kelas di Malang di UM. Terus kemudian kalau Mas Thomas memang dari dia SMP kelas 1 di Sangga Seni Gedang Kodok sampai sekarang sudah bekerja. Jadi memang racian Pulau Wau, racian saya tadi ya memang racian yang ini apa itu namanya? Acaranya tradisi, acaranya kayaknya ikoniknya ke arah ke tradisi. Kalau terlalu modern juga ojo lah. Ya wis ngene ini cobi. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurangnya tadi untuk racian Wau. Terus saya kalau badhe cerita Pak Ibu Stoyo begini, itu saya tidak enak ya. Tulungagung setelah Mbah Kimah meninggal, Mbah Kimah tidak ada, menika kendang kalih peralatan niku nggak ada ning Mbah Kimah. Gimana Putri? Nggih, Mbah Kimah Putri. Jalan Tentrung meninggal 2018. Terus saya mengikut beliau sejak mengikuti awalnya bukan senang kentrungnya dulu tapi senang personalnya. Awalnya mek riset kentrung itu apa dan lain-lain kayak mahasiswa pada umumnya. Terus ketika ternyata assalamualaikum, waalaikumsalam, nunggu nih, dia langsung neng buri macam kopi. Ayo mangan le, ternyata setiap hari akan sekilo. Kayaknya Pak Itamu sebuah yang datang dikasih maam, entah itu lauknya tempe, tahu atau apapun, yang penting beliau itu pasti masak untuk siapapun yang datang. Dengan hal-hal yang kecil itu akhirnya kayak tergerak dulu untuk senang beliaunya dulu Bapak. Apa ya? Bapak gue ndak ngene loh, ibu gue ning ngomong ndak ngene loh. Nah, kayak contohnya ketika dapat daging korban oleh kupon 5, lek bapak ya oleh ibu ya ngomong mulai kabeh. Lek Mbah Gimah ya didom deh, Pak. Waktu ya wis siji cukup. Pernah ada satu kisah itu beliau diparani dari Surabaya dari Balai Bahasa direkam Pak, direkam waktu beliau bermain 30 menit mawon Mbah. Itu direkam sama dari Balai Bahasa itu. Pulang di amplop. Di amplop ternyata ketika dibuka 1.500.000. Enggak pakai lama. Baiklah, kayak gitu kan semuanya orang di Jawa Tengahnya dipanggil dikasih 100. Ibu cukup 100 iki karena biasanya ibu ingin terus sewangi bayaran 1.500 mulai dibagi loro karo Pak Bibit panjaknya. Itu seket. Lagi dengan ojo-ojo iki ora uji ning apa jadi ujian gitu maksudnya kayak gitu. Dari hal-hal yang kecil kayak gitu nangis Pak. Pada saat itu saya langsung wis gak kuat ini orang ini tinggal di rumah yang ngontrak loh Pak. Tinggal di rumah yang ngontrak yang Magersari cara buat zaman biyen. Magersari terus bagaimana kok bisa 100 itu bayar kontrak kamu piye Pak? Dari cerita itu akhirnya saya senang kentrung itu malah dari personalitinya beliau. Sama halnya ketika pulau sering marani Mbak Sari karena pulau marem ngoten padang ayem ketika di Mbak Sari ten Blitar niku. Di Tulungagung kami Sanggar Seni Gedang Godok sebenarnya sudah melakukan yang Bapak Autar tadi bilang untuk mencoba sesuatu yang luwih ngawur daripada ini. Panjenengan misalnya tadi kan saya jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa. Itu kalau di Tulungagung kami dramakan, kami teaterkan Mas. Kami teaterkan. Jadi yang penting di kepala saya, yang penting ketika dalang partnya dalang itu tetap kuat. Sastralisannya ketika dalang sedang bercerita itu bukan kayak misalnya kayak OVJ yang cuma di sini gunung di apa di awal cuma pembukaan, terus kemudian datang lagi partonya di belakang gitu ya. Nah, tapi setiap kali dalang masuk itu pasti ada sesuatu yang satu indah mungkin, dua ada pesannya, tiga ada pasemon atau sanepannya atau gimana. Yang penting tetap sastralisannya itu ketika dalang ngomong tetap dem walaupun di
ditambahi apa-apa aja di situ dikasih. Misalnya musik kami juga pada saat beasiswa Kendrung itu sudah ada gitar, sudah ada keyboard, sudah ada nong saron. Juga kalau buat merasa itu haram nih, pada saat itu kalau pada saat melakukan itu US band pernah mas pada saat zaman dulu memang sama ini merusakkan terus pernah dan itu sempat membuat ganjelan sempat niatku nggak ngono tapi ketika itu akhirnya mau apa gelem tak ilangi mau tak hilangkan dari ini ya wes bagus aku karena pikiran saya itu sing sampun kados Basari, kados apa, ojo diwawai. Nah, tapi like kita yang masih muda ini, ayolah kayak sembarang wes, ojo wedi dengan apa itu namanya, anunya orang lain yang dimana, rusak itu tentrung ini. Nah, kalau kita kena kono ajar mas, apa ya, selesai kita. Kena satu kali gini, terus evaluasi, apalagi nggak tahu kalau di sini ya. Mungkin kalau di kota besar evaluasinya kan kejam motor gitu. Teko kakak tingkat, teko opo, itu opo, bla bla bla. Sama ngerti malang. dari kecuekan saya itu akhirnya alhamdulillah Sanggar Seni Gedang Godok mulai 2011 sampai sekarang 2024. Ya, walaupun ya jenenge mau ngapain bocah kalah karo ibaratnya jiwa zamannya semakin berubah loh Pak. Akhirnya yang biyen iki cara kasare bisa bertahan 3-4 tahun, anak-anak sekarang 1 tahun ganti orang lagi, 1 tahun ganti orang lagi. Tapi kalau untuk generasi-generasi yang sudah dari awal ya memang akhirnya jadi dulur. Jadi misalnya kami nggak pernah Sanggar ini nggak berbayar, jadi Sanggar ini gratis. Memang bukan untuk cari uang, yang buat saya cari uang kan bisa di luarnya apa ekskul dan lain-lain itu. Jadi memang kami nggak pernah mencat anggota misalnya bersalah ya apa aduh ya tahu tak mencat atau mungkin ginya juga gitu apa jadi ya itulah kami berkarya kecil-kecilan bersyukur besar-besaran dengan cara kami untuk menggini kisah apa boten yang penting niatin suruh lo boten sing neko-neko bismillah gitu. Terima kasih atas malam ini makatan dari saya. Terima kasih. Jadi isolasi Pak. Ya, isolasi. Oh, kayak isolasi. Ya, isolasi. Tapi ternyata dulu itu ya karena mungkin Kendrung dulu itu kan buat kayak koplo sih. Dulu kan pasti bikin ngumpul rame-rame sampai sama-sama. Ya, buat istilahnya itu seksi lah. Kendrung itu seksi lah dulu itu. Orang lupa, akhirnya lupa ke Langgar. Tapi ternyata lama-lama saya tuh melihat Kendrung itu ternyata isinya ya lebih lagi setelah saya dewasa itu melihat Pak Seri ada Kendrung Pangki bisa bedakan berbeda ya. Ternyata yang Kendrung Pangki mungkin yang di maksud saya tadi tambahnya terlalu banyak. Jadi Kendrung itu bisa eksis supaya tidak dibilang desit boleh ditambahin buat apa tapi seperti modifikasi di musik jazz itu tetap jazz walaupun ditambahin drum. Berarti jazz itu nggak pakai drum ya nggak pakai drum ya demikian Kendrung itu tetap harus pakai yang khasnya itu tapi musik yang nambah itu jangan terlalu dominan ya jangan terlalu dominan terus bukan bagian organik dari cerita ya nambah kalau saya bisa melihatnya adaptasi kalau teman-teman itu mau adaptasi saya bisa melihat dalamnya apa itu yang dari Tegal itu Indus itu yang merubah dalang, tapi tidak kehilangan bahwa Indus dalang. Indus itu dalang, ya contoh hari ini. Terus yang memulai memasukkan selawatan kayaknya ya Indus memasukkan lagu. Tapi dia nggak kehilangan kalau dia itu dalang, tetap dalang. Nggak di Kendrung Pangki saya nggak melihat itu Kendrung. Saya nggak melihat itu Kendrung.
dominannya misi Indonesia. Terus ceritanya juga menarik sekali dikatakan Mas Yaya tadi bahwa dalangnya itu tetap kuat, narasinya dalang tetap kuat. Nah, bisa dijeda itu. Nah, tadi istilahnya nyelemor ya. Nyelemor ngerti kan? Oke, surat. Ngerti ya Pak? Asmon. Ya, jadi ada tikungan lah, kelokan. Nah, kelokannya itu bisa cerita sekarang, bisa apa. Tapi tetap fokusnya itu, dan saya tidak menemukan itu kadang-kadang. Saya tidak menemukan itu, tapi hanya bercerita tentang masa lalu. Jadi itu cenderung kekelangenan. Kalau kekelangenan itu pasti akan melepaskan dari daya tarik para muda. Kalau kelangenan itu kan. Nah, tantangannya di situ, Mbak, sama Mas Yaya. Jadi ceritanya itu memang boleh tetap seperti itu. Tapi ketika nyelemor tadi, ya itu kalau bisa isu-isu hot itu boleh, Mas. Tapi tetap pakainya itu, misalnya di Kidulan itu kan nggak jauh-jauh dari cerita Panji kan, pasti Panji lah Dewi Sukadatu, Panji itu. Tapi banyak tambahannya, tetap apa? Saya masih mencarinya itu nggak ada yang baru, tetap di ya itu tadi yang saya katakan kelangenan tadi. Gayeng cerita wong tani dan sebagainya. Apa kita bisa menarik yang muda-muda seperti itu kan? Tantangan nggak sulit juga. Mungkin harus ada gloyornya. Nah, harus ada nekatnya tadi katanya. Jadi pakemnya tetap ada, tapi ada saat-saat nyelemor itu boleh. Dan saya rasa kalau mau ditambah yang lagi, cenderung itu saya takutnya itu hilang. Karena apa? Terlalu diatonis, terlalu merusak dan sebagainya. Beda dengan yang diatonis, dia dengan mutasi yang tekniknya terlalu jauh, itu bisa kalau dia munculnya itu terlalu kuat akan melingkupi kentrung, hilang nanti. Karena kentrung ya seperti itu. Dan memang kekuatan ceritanya di ya cerita-cerita sekitar akhir Majapahit, cerita Panji sampai ke kalau di Pantura cenderung ke cerita wali-wali dan sebagainya. Cuman ya kita di tantangannya kita harus membuat selemoran yang asik lah, yang asik. Dan saya rasa struktur Gentrung memang sangat terbuka seperti Pak Albert tadi katakan. Nggak tertutup kalau harus gini. Dan itu menjadi tantangan kita semua. Cuman satu kekurangannya memang kalau menggait anak muda ya, di era sekarang ini kita sekarang sudah nggak ada lagi main gitar, Mbak Sari. Sekarang nggak ada lagi anak-anak nongkrong main gitar, anak-anak nongkrong main HP. Iya, ya ada dulu orkesan setiap bulan puasa kita gabus bawa kentrung, bawa apa, sekarang nggak. Nah tantangannya sekarang ya di media itu. Nah supaya enak ya nanti ceritanya ditambah-tambahin di dunia viral lah, bisa di dunia HP dan sebagainya. Mungkin nyindir-nyindir game online dan sebagainya. Kan nggak pernah juga. Kita takut untuk nyelemornya itu. Padahal nyelemor itu yang faktual, kalau yang kelangenannya itu ditutup di dalamnya tadi. Sehingga seperti Pak Kintos, jadi Kintos itu tetap dalang, tapi ceritanya macam-macam, tetap asik dan kuat narasinya. Karena Pak itu juga bawa tag ternyata. Setiap dalang saya intip dia bawa tag, bukan seperti dalang yang dulu awangan gitu, bawa tag ya. Dan itu ternyata sah. Boleh sekarang jalan pakai tag. Nah, ngentrung juga boleh pakai tag. Jangan ngarang terus. Jadi ada manuskrip yang ditulis supaya bisa diwariskan, Mbak. Tapi kalau warisannya oral, ya itu tadi. Ya memang tradisi itu warisannya oral, tapi karena kita sudah modern, ngerti apa teks dan sebagainya, bisa kok diwariskan dengan teks ditulis. Mbak Sari bisa nulis cerita-cerita yang dipunyai, nanti biar dalang yang muda itu boleh pakai teks, nggak apa-apa. Jadi supaya terwariskan cerita-cerita Mbak Sari. Nanti cetukan itu
tergantung si penerusnya, nggak apa-apa. Tapi yang pakemnya itu kalau bisa ditulis mas. Kalau memang sudah ada tulisannya bagus juga. Jadi mas saya juga bisa nuliskan itunya kayak teks-tekster kan, ya boleh seperti itu dan supaya kita nggak kehilangan jejak. Cerita kentrung itu yang mana? Kalau truk itu kan juga gitu pakem. Ya itu saja saya rasa usulan untuk teman-teman kentrung. Sebagai penggemar kentrung dan menarik sekali kalau ada kajian untuk melestarikan kentrung seperti ini. Syukur-syukur ada apa besok jambore kentrung di derajat masuk juga Masuk. jambore kentrung mungkin bisa mendatangkan usulannya dokter nanti seluruh Indonesia di sini. Amin. Itu aja usulan dari saya. Terima kasih bagus yang luar biasa. Jadi lebih kepada pelaku-pelaku kentrung karena memang saking gemanya, saking sukanya dengan kentrung yang mana tadi disampaikan bahwa lebih membahas kepada struktur yang ada di kentrung itu. Mbak, kinten-kinten jenengan nggih pun nanti nulis cerita-cerita, Mbak. Nggih wonten sebagian ngoten, Mbak. Kadang-kadang itu namung kula bendet pokoke mawon. Nggih. Sabenipun kon-kon tahu namung kula bendet negara niki, ratune niki, pate niki, Oh, nggih. putri niki, ceritane utawa gununge bab niki. Terus tulisan singkat tapi padat. Nggih. Cara bahasa saiki skrip. Di skrip dicampur nggih. Ngapunten, Mbak. Sing kok jenengan terus saged ngentrung ngoten niku pripun, Mbak? Serius ya. Niki. Nggih, Mbak. Niki kedah niki, Mbak. Diceriyosaken kali kanca-kanca. Demen Pripun, Mbak? ngoten nggih. Nggih. Kristonipun kula niku boten saged nyambut damel ingkang mawi tenaga sing kuat. Kerja kula namung tukang potong, tukang cukur. Potong rambut itu. Nggih. Potong rambut itu dangu kula 38 tahun potong rambut. Sareng kula gadah yuga kalih, gitu. Penghasilan nyukur niku kok ora kaosaken. Kok ora nyukupi. Bojo pengen duwe omah. Iki sing diterusne omah sing hasilé mek wis sak jalur iki. Sing kula niku gambar kan. Lek penggawean sing karo seni ora rugi iki opo. Kaya-kaya tak rewangi kurang mangan, kurang turu ngeluh niku mawon. Ati kaya nangis duh pangeran muga-muga maring jalan. Pinuju anak kula nomor kali niku taksih alit. Kula niku mireng swara kentrung bengi jam 2 bengi. Kok penak men kentrung ae, kentrunge sapa ya? Pak Makam jebul. Pak Makam niku tiyang dusun Jeding Kecamatan Sanangkulon. Gantos wekdal kula itu kok kepengin. Nek ngono belajar kentrung ae mbok menawa kok tambah nek tur wektune kan duwi, niku awan. Maksud kula ngoten lho. Sulih samben nah ngoten lho. Akhirnya 24 jam kerja. Nggih. Pak itu nopo angel, yo angel yo gampang. Kok ngoten kok. Angel ora belajar gampang belajar tenan. Kulo niku kaya didudul. Jangan kaya di suruh papak nih ngoten. Semua tekad mawon pamit kali tiyang sedaya. Aku ora demen iki, awakmu ora demen ngomong dhisik. Lak ngontrong kok piye ngoten. Nah, sing malam kaya Pak Makam itu belajar itu antara setunggal tahun. Saben sonten niku kula mriku suwan niku. Belajar nabuh dhewe, warikan dhewe. Lah kadang-kadang niku ndamel mulai tulisan mungkin parikan sing membangun. Sebenarnya Pak Makam nek gawe parikan sing apik-apik lho. Nggih. Terus mboten namung mak lilin mak sepeda. Kamu tuh ngoten nika, iwak wadah sing nyetiri, kowe-kowe ngomong sekolah, sak pinter ora diapusi sampe ngoten-ngoten niku. Nggih. Niku udah setahun kula belajar mawon. Lajeng Pak Makam sampeyan ngomong, "Lah awakmu belajar ning jero omah ngene iki,
solek metu sik wedi karo penonton. Nah, jan ceritane pripun, Pak? Aku lek pentas aku terno, gonceng sepeda, balik ya terno, omah beda panjang. pancal. Engko aku kesempatan karo belajar. Nah niku kok dhewe umpan sing koyo ngeten. Kan gonceng ngeten iki. Enak nggih. Nanti harus tapi tang kopi ya. Mungkin waktu yang ngeten niku. Cukup iki namanya anake saiki nggih matur suwun. Itu dagane anak dagane sore. Ngoten niku sore ngoten niku. Karena kali ini teknis ceritanya Pak Marwan cerita piye ngoten lho. Itu jam setahun wan itu jajak menjangan ngoten niku lajeng wonten kentung sanes ingkang ngestok Pak. Wan itu sok nyimak ketemu Pak Makam. Lajeng jalan sanes itu enak jarang nanya jajak yo. Dalam itu mereka enak jak kita hanya kalau apa yo kita ketemu anak itu kok enak itu bisa mau tampil itu paling tahun uang untuk jalan solang kali itu tapi kalau izin dari Pak Makam dan dari ngejak pula pripun Pak karepmu lek aku urung bisa tanggapan ada kan ngelakuin gitu itu 2 tahun menyimak lapor ya kalau tulis Pak Makam dalam gua tulis laporan kamu tulis Joko Said masih sering mau tuban latune iki pati iki gununge iki terus ngeten terus sak pitute ngaten tulis ngaten itu awal-awal ngaten ketika pikir aja kali tahun itu Pak atau terus sama kendel yang itu sekeparian wis iso ngembang motokan tembang motokan sekolah ngoten niku latune sadar bapak kudune wis iso jumlah miji sampai Pucung nggih, nggih pucung. Nggih milai miji pucung kelas itu nggih. Itu latune sadar bapak sampun saged nggih. Panjake niku nggih anu. Panjak kula niku nggih kepengin dalang namine Mbah Sumek. Kaya semangat dari dalang lah kula niku terus kan jopo teng panjak aku malah bingung mau nganggo niku wis dalang jopo ra kon manjak dhek sing dalang iku malah bingung to. Niku mungkin damel piyambak. Tapi nggih panjak kula sing sepuh kan Mas Sukiran niku. Tapi udah terus sambil singkat itu tertarik malih niku terus lumayan gampang itu tak kesenian Ruwin itu kono mau lomba tembang mencoba niku ada tembang dolanan niku lomba sekawan tambahan lomba niku tambah menang mau niku adu kumpul wonten kok lajeng sing reuni ngoten niku sami tanggal menang itu kesel karo sing juri opo lah tenan tanglet piyambak mawon lah moto paling sing dinilai guru wilangan lan ning lagone senajan tembang-tembang jaranan soal niku kula tengkon teng kentrung niku lajeng kula niku dipanggil mengkalan itu sebatas niku siaran kentrung niku kalih dan niku teng radio niku istilahnya mungkin gawe jeneng niku akhire iso entuk genah sing kula jenengi Sari Budaya niku sing kula pun aturi pados hidup niku kecamatan pados hidup niku tentunya jenenge sapa sing Pak Guru kula ketika niku paling nami Sari Budaya tegese Sari Budaya iki piye kula niku mboten ngerti ditanggapi ora maksudmu sari niku nami kula budaya niku budi dan daya lah yo iso ngono lho ngoten sari tegese inti budi dan daya niku kemauan hati kula nggih untuk menyetuskan keindahan lah nggih ngoten niku wis pas ketemu kok ana jenengmu ngoten niku kan derek sareng nglekok niku dereng wonten lajeng kula tampil dalam niku kecamatan Legok niku pihak kecamatan niku pinuju Agustus wonten niku ninggali gajah di pentasne sok Agustusan sareng pentas Agustusan wonten niku dipun ngaosaken
ya kena di rumah nih ya itu ya. Lajeng pihak kecamatan ngatur dari kabupaten ngatur tingkat provinsi, lajeng saking Jakarta itu kan namanya PATA, panitia admin tingkat atas. Nah kok dirawit itu nggak bingung loh kula. Demikian kenapa niki badhe kok harus kecak piye. Ditelusuri ngoten niku mau nggih ya. Kok iso nemprung sejarah iki piye, parikane apa, iki keseniane sapa, jenengan gadah tiyang sepuh sing ngoten niku napa mboten sing mulang sinten ngoten. Tapi rawuh niku teng kantor dusun. Jadi pentasnya kaya ngapa sari butuh. Zaman niku nglakokne Aryo Blitar, sujune kula baca itu nggih kang rawuh niku nggih niku kathahipun jam 3.000 niku. Terus saking kecamatan wonten kabupaten wonten saking Surabaya wonten saking Jakarta wonten buka kathahipun pinten mobilipun niku 3 kathahipun zaman semanten niku wis iki ana masalah iku. Kontrol iki arep dikecek lho. Iki salahku ki opo? Sebule wonten penilaian iku. Lewat semanten anggap kami itu anggap bikin itu kawisipun Blitar itu kados lan itu kok ya belas. Kok diletakne teng trono piye? Iki cakrane ji enek ning Blitar iki kok enggak tahu muncul ngoten nggih mboten nate. Anggap lan itu teng dusun itu sanjangan. Nah, ana dusun. Terus saya nggih lek enten kegiatan keramaian Agustus niku di tinggali di paling gen atau bukan Allah. Kamu tahu sumpah nek ngene masalah. Jadi aku rada jatah tuh. Oh, ten lho, musyawarah itu mboten katone. Ya disisine ra apa-apa. Ati kuwi jane nak kaya loro ati. Kaya ngene iki. Langsung dinten iki wis golek sing generasi terus ora temu. Nek pihak mengenali disandange ya kono-kono lha ngoten iki. Niku terang-terangan mawon ngoten. Sepriki napa pripun? Wali tangkepi remah ayane kok. Iku mbak jenengan. Ya ayam mah ngono kuwi adem kok. Mesin niku mung dipamerne lek wonten napa kunjungan ngoten niku. Aja niku sing seni joget jaranan. Sing wis joget niku ketok dadi pas seni tutur niku lho. Seni tutur niku meliputi lho. Termasuk kaya cara masyarakat. Bisa ngomong kene liwat iki ra kesenian iki. Zaman itu kita zaman pamerane kabeh. Nah, niku ngapuri wae kan. Nek iso entuk nyapu kok kabeh. Wis pun saya kok wis pokoke ngomong sak isamu. Mboten pendidikan iki. Wis gak wis kok kalau mau liyane ngerti. Dasare pokoke. Nggih pokoke mawon. Nggih ngoten niku nek sama-sama niku lek dirasakne yo oh jebule iki cenderung ku yo mati ya. Kan diundang ini anu niku ngene wong gadah ngoten niku. Wong kita nang waspada iki mau senane kampling pembukaan peresmian gaya legend ya kalian ngoten niku nggih kemrun aja. Pengruat gitu. Iki ngruwat asis tunggal ingkang yang kula. Nggih cengkok ngoten niku tapi lakone bedhoko kala tangane kala niku. Lakone panggah wirite wejangan nggih panggah nanging cengkoke mawon cengkok niku. Iku tuh ngangge lae-lae lah ngoten niku. Pancen niku ngoten asline. La ilaha illallah. Itu iki keperangan waktu demen mawon pisan kok penjosiat ngenyanyi alhamdulillah pinjine Pak itu niku seneng kanca-kanca. Langsung nek teng daerah dusun ngoten niku nek niku selak cedhek ngoten iki kaya nguyuk ngoten tadi nguyuk. Dari parikane kaya tergugah dhewe. Parikane kaya tergugah dhewe kaya bukune iki wis ketok iki ngoten lho. Gawan-gawan. Iki ngoten mawon kula matur sejarah ngoten niku wau. Tapi panjang ngoten nggih kang-kang daripun Nggih. nggih. Nggih, sembah nuwun Mbak, sembah nuwun ceritane sing luar biasa. Nggih. Kangge Gus Sahrul ingkang sampun kaatur wau mulai Mas Yaya cerita terus kangge Mbak Sari sampun cerita. Kanten samenika kangge Gus Sahrul pripun? Semoga. Wau
sepakat kali ikut perpus. memang harus punya keberanian untuk nyelimput. Nyelimput itu selingan itu, tapi selingan yang benar-benar Positif. positif, merespon situasi. Dan saya pikir nanti ketika nyelimput itu kemudian bikin TikTok, itu luar biasa nanti Mas. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan hal-hal yang kita alami hari ini kan banyak. Nyelimput itu bisa ngeritik, bisa. Nyelimput itu nanti akan bersaing dengan kata-kata hari ini. Jadi mau nggak mau kan kita harus menggandeng media, harus kita pakai media biar terus berkembang. Tetapi pakem sing tua-tua nggih pun terlalu ndaren nyelipoti wong cacah berotok-berotok ngoten niku. Jaraken mawon. Bosone bae mau spend ya, cacah mau spend. Sementing dhewek itu tetap menggunakan pakemnya sehingga kesan yang namanya dalang itu tetap nggak hilang. Wayang juga nggak hilang, mudah gentrung juga tidak. Tantangan kita seperti itu. Dan kalau selama itu seni kan fleksibel, dimanapun bisa masuk. Paling enak itu seni, dimanapun bisa masuk. Ekonomi bisa kita nyelimput, ekonomi bisa, pendidikan bisa, bahkan media sendiri kita hajar lewat TikTok, nyelimput bisa. Dan tidak bisa. Nah, itu kalau saya lihat hari ini. Terima kasih Gus Sahrul. Mas kula nyambung saking Pak Agus wau kemudian dilanjutkan dari Gus Sahrul. Sebelum nanti Pak Rahmat nanti mungkin sekaligus nanti doa karena waktunya sudah malam. Pak Autar, kira-kira dengan pemaparan dari Pak Agus tadi kaitannya dengan struktur atau pola progres dan lain sebagainya, melihat dan mengangan-angankan barangkali nanti sampai ada kenduri maestro se-Indonesia. Ya mungkin saja nanti bisa akan terlaksana, tapi kita kaji dan kita ulas atau barangkali teman-teman di YouTube kemudian mempunyai pikiran ke sana untuk melestarikan. Dan menurut Pak Autar kemudian bagaimana kebudayaan ini memang tidak harus hilang dan nanti akan selalu ada generasi. Nah, kira-kira untuk menuju ke sana kemudian nanti ada kajian-kajian yang ada dari kampus misalnya, termasuk yang ada di Unisa yang tadi sempat disinggung, ada mata kuliah juga mestinya, dan itu nanti akan menghasilkan beberapa generasi dari kentrung tadi. Monggo Pak Autar, kami persilakan. Ya, kuncinya itu tampil terus. Nah, masalahnya kan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat itu menunggu tanggapan. Nah, ini menurut saya juga racun kadang-kadang. Kita pengen hal tapi tanggapan nggak ono, itu jadi tanggapan. Menurut saya, ya tampil aja, bikin event sendiri gitu. Jadi jangan menunggu orang lain. Nah, ketika kita bangun event sendiri, orang akan lihat, oh no ternyata. Jangan-jangan mereka nggak tahu itu udah nggak ada gitu. Jadi mereka menganggap sentuh hilang itu bayangan mereka karena mereka nggak pernah melihat. Jadi begitu saya pernah nonton Lodok itu tiga pertunjukan satu malam, pindah-pindah saya. Iya, satu malam. Itu membuktikan, buktikan dulu tidak mati gitu. Untuk membuktikan satu malam itu bisa ada 3. Nah gitu ya, menurut saya untuk bisa bertahan hadir terus dimanapun. Bikin event atau kita mencari event, jangan menunggu event. Nah itu yang menurut saya yang akan mampu untuk membangun tentu itu. Jadi dimanapun, walaupun kita bangun kerjasama sendiri, kita bangun manajemen sendiri. Jadi kalau kita hanya berharap pada publik gitu ya, tanah penambahan yang ada, itu tentu kita akan kesel sendiri. Sekarang ya, oh nggak sekarang dia ini. Nah itu sekarang yang kita terapkan di Sidoarjo itu sekarang setiap hari ada event di Dewan Silang Sidoarjo. Kita bikin event setiap hari. Apapun, kalau perlu, ayo pakai gedung kami gratis PPR. Saking kita pingin supaya orang nggak takut gitu, nggak takut gak ada tempat. Jadi tiba-tiba keroncong dari mana datang,
main ya main dong. Nah, nanti gimana? Mau kami datangkan orang boleh datang. Nah gitu. Jadi kita bikin sendiri, menciptakan peluang-peluang itu dan menunggu peluang dari orang lain. Nah, menurut saya itu kuncinya untuk bagaimana dia bisa terus hadir terus, hadir terus. Entah itu misalnya juga kayak untuk Budi Wijaya itu mereka punya itu, jadi mereka bikin selingan-selingan duduk dia untuk akhirnya api ya lawaannya, api gini, nah itu akhirnya orang memanggil pertunjukan itu. Nah itu menurut saya kuncinya jadi hadir terus dan ciptakan. Nah jangan menunggu event yang ada, tapi kita bikin event. Seperti tadi saya bikin event untuk saya ini saya pun agak gitu. Nah kita di Indonesia juga gitu, ada kita punya meskipun buatan mahasiswa itu udah 20 tahun, nah, kita bikin terus bukan berapa apa. Nah gitu. Nah itu menurut saya kuncinya kita harus tetap hadir, harus selalu tampak di mata orang. Terima kasih Pak Dr. Alka. Jadi apa yang sudah menjadi keinginan kita bersama termasuk teman-teman dari komunitas Ginyo ini bersama dengan komunitas jejaring Profesor Indonesia, ada lagi satu dari teman-teman IKJ dengan komunitas Makmur Jaya. Untuk langkah yang pertama ini kita melaksanakan kegiatan di Lamongan ini dengan workshop. Teman-teman binaan komunitas Ginyo ini ada teater pelajar. Teater pelajar itu memang kalau kita membina itu semuanya hampir ada, kurang lebih ada sekitar 21 sekolah. Namun yang aktif sampai sekarang itu ada 12. Nah termasuk di workshop kentrung ini dari beberapa sekolah tersebut ada 10 komunitas teater pelajar yang ikut hadir melaksanakan kegiatan workshop kentrung. Kemudian sengaja dengan konsep dari teman-teman komunitas Ginyo ini mendatangkan dari 4 kabupaten supaya kita juga mempunyai kekayaan yang kentrung itu ternyata ada berbagai pakem dari masing-masing wilayah. Jadi kita kemarin itu dari Blora, kemudian dari Gresik, kemudian dari Blitar dan Tulungagung. Selanjutnya kami mohon doa, mohon restu, insya Allah besok kita geser ke Tuban. Kita juga perlu untuk mengarsipkan sekaligus mendokumentasikan itu ada kentrung batik yang usianya juga sudah sepuh-sepuh. Itu kemarin kita sudah ke sana untuk riset perjalanan dan besok insya Allah kita nanti akan mendokumentasikan tentunya programnya dari teman-teman itu nanti dari teman-teman IKJ yang akan melaksanakan dan kita proses pendampingan. Dan insya Allah nanti sambil berjalan dalam kurun akhir Oktober ini sampai dengan awal September kita nanti juga akan melaksanakan kegiatan termasuk di Pati yang sudah berjalan ada residensi, kemudian nanti ada pentas karya di ujung residensi itu, kemudian nanti dilanjutkan di Jepara juga sudah berjalan. Alhamdulillah dari anggota komunitas Ginyo ini yang sekarang menjabat ketua teater udah kita bisa mendelegasikan untuk melaksanakan residensi selama 15 hari di Jepara. Di Jepara itu ada kentrung yang dari Mbak Parmo yang sekarang juga punya generasi cucunya. Jadi itu juga sudah sekitar 2 atau 3 tahun ikut terus dan sudah klop lah bahasanya begitu. Dan nanti akan terakhir kita ada di Bondowoso dengan khasnya Bondowoso yang guyonannya ala Madura. Itu ada grup apresiasi seni yang di situ memang kentrungnya dari dulu ada 2 generasi yang sampai sekarang kemudian tetap menjadi eksistensi di Bondowoso. Kami mohon izin, mohon doanya, mohon restunya semoga apa yang menjadi keinginan kita bersama komunitas Ginyo beserta dengan 2 komunitas yang lain melaksanakan kegiatan ini menjadikan hasil dan tentunya merawat budaya yang tidak akan punah. Selanjutnya kami mohon Pak Rahmat untuk menutup dengan barokah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai ungkapan-ungkapan kami bisa menambah sedikit. Jadi kentrung ini akan bisa terus jalan. Ini memang harus punya wadah selain swasta juga dari pemerintah. Untuk yang Lamongan kemarin
dari pariwisata sudah ada semacam siap untuk membantu. Nah, dari Blitar, dari Tulungagung atau yang lain, ini mungkin bisa difasilitasi oleh komunitas Ginyo ya. Ginyo atau Ginyo? Oh, Ginyo. Nah itu Itu misalnya bodoh. jadi termasuk juga Iya, Pak. dengan melalui les bumi. Jadi kalau ada pendampingan seperti itu, tidak berpikir sendiri. Terus untuk tampil terus seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dr. Altar, ya, itu adalah bagus sekali. Jadi jangan mandek di sini, tapi mencari sela-sela. Kalau kita mencari sela-sela, Bapak, insya Allah bisa. Jadi betul-betul sadar. Karena misi jenengan itu adalah misi dakwah. Jadi baliguan pedoman itu, insya Allah akan mendapatkan jalan. Tapi ini kok tidak boleh putus asa. Karena kita tidak berbuat di kemungkaran, tapi insya Allah berbuat di kemakrufan. Kalau kinten seperti itu, moga-moga moga berdoa. Al-Fatihah. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أعطنا وآية منك وارزقنا وأنت ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت الشهيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك